Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, diduga remblong, truk bermuatan besi terjun ke jurang di Jalan Provinsi Mandailing Natal, Sumatera Utara. Akibatnya kernet truk tewas. Kecelakaan. Sebuah truk bermuatan besi puluhan ton terjun ke jurang sedalam 8 meter di Jalan Provinsi Desa Sopotinjak, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Peristiwa terjadi saat truk melaju di jalur menurun. Diduga remblong, truk hilang kendali dan masuk ke dalam jurang. Seorang kernet Rahmat tewas di lokasi akibat terhimpit truk. Sementara sang sopir truk berhasil menyelamatkan diri dengan melompat sebelum truk terjun ke dalam jurang. Membawa batang besi dari arah Panyabungan ke Natal, tepatnya untuk besi PKS di pintu Padang Sinukan. Jadi pengakuan supir truk tersebut mengalami remblong sehingga pada saat turunan itu supir melompat meninggalkan kernet yang sedang tidur. Polisi telah mengamankan sopir truk untuk dimintai keterangan. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein, iNews melaporkan. Pemirsa, pembunuhan pria yang mayatnya ditemukan di pintu tol Karangtengah, Tangerang, Banten merupakan pasangan kekasih. Pelaku merencanakan pembunuhan karena cemburu pada korban. Mayat Bayu Samudra pekan lalu ditemukan seorang satpam di pintu tol Karangtengah, Tangerang dengan luka di leher. Pria berusia 19 tahun ini nyaris tak dikenali lagi saat ditemukan. Polisi setelah melakukan penyelidikan menangkap Dea, mantan kekasih Bayu yang terlibat dalam pembunuhan. Namun pelaku utama pembunuhan, Dadan, yang menjadi kekasih Dea saat ini. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Dea dan Dadan mengakui membunuh Bayu. Dadan merencanakan pembunuhan setelah Dea mengadu karena Bayu masih sering menghubungi dan mengajak berhubungan intim. Dadan cemburu menjebak korban bersama Dea. Kali menghubungi dan mengajak tersangka DF untuk berhubungan badan sehingga membuat tersangka kesal. Kemudian tersangka DF menceritakan hal tersebut kepada tersangka FR yang merupakan pacar dari tersangka DF. Pada saat korban menemui tersangka DF, pada saat tersangka dan korban bertemu, tersangka DF kabur dengan menggunakan motor milik tersangka FR. Tersangka FR langsung menyemprotkan cairan karbon tiller. Usai membunuh, Dadan membawa kabur motor serta handphone milik Bayu. Terungkapnya pembunuhan ini setelah mayat Bayu ditemukan seorang satpam yang merasakan bau menyengat. Saat ditemukan, mayat Bayu terbungkus jas hujan dan wajah nyaris tidak dikenali, sementara kaki korban terikat. Selain itu terdapat luka lebam dan polisi menemukan barang bukti senjata tajam di sekitar lokasi mayat. Bayu Samudra merupakan pelajar kelas 2 SMK di Karawaci, Tangerang. Sebelum tewas, Bayu sempat pamit pergi mengendarai sepeda motor dan dijemput temannya. Hari Senin, jam setengah tujuh masih keluar dari rumah, saya pamit. Pamit kemana, Pak? Itu pamitnya mau main ke rumah. Ya, main. Di sekolah, Bayu dikenal santun dan cenderung pendiam. Menurut cerita teman-temannya, memang anak ini sebenarnya terkenal diam, cuma jahil ya, maksudnya wajar lah, bercanda-bercandanya wajar anak-anak lah. Nggak yang nakal, maksudnya nakal gitu. Para tersangka terancam hukuman mati dengan barang bukti, senjata tajam, handphone, serta sepeda motor. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, nahkoda kapal motor Ladang Pertiwi dijerat pasal berlapis karena mengakibatkan 4 penumpangnya tewas dan 15 lainnya hilang setelah tenggelam di perairan Selat Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi memastikan kapal Ladang Pertiwi merupakan kapal nelayan pengangkut ikan dan bukan kapal penumpang.
Puluhan penumpang kapal ladang Pertiwi ditemukan terombang-ambing di Selat Makassar saat menyeberang dari pelabuhan Pautere Makassar menuju Pulau Pamantauan. Hingga hari ini 31 penumpang ditemukan selamat, sementara 4 orang ditemukan tewas dan 15 penumpang belum ditemukan. Menurut para penumpang, sebelum tenggelam, sekitar pukul 3 dini hari kapal dihantam gelombang dan mati mesin. Tidak ada alat keselamatan dalam kapal sehingga penumpang menyelamatkan diri menggunakan triplek dan galon. Polisi yang melakukan penyelidikan kapal ladang Pertiwi saat tenggelam mengangkut 50 penumpang serta material dan barang-barang. Padahal kapal ladang Pertiwi tidak memiliki izin mengangkut penumpang. Nahkoda dan pemilik kapal telah ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka terancam hukuman minimal 5 tahun penjara, sementara pencarian penumpang korban tenggelam tetap dilanjutkan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sejumlah emak-emak histeris saat polisi menggerebek kampung rawan narkoba. Petugas membawa sejumlah orang yang diduga pelaku narkoba. Sejumlah mama histeris saat polisi menggerebek pemukiman liar di bantaran rel kereta api kawasan Gulur Medan yang diduga kerap dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba. 6 orang ditangkap polisi diduga saat berpesta narkoba, 2 diantaranya wanita dengan barang bukti alat hisap sabu dan plastik pembungkus narkoba. 6 pelaku dibawa ke Polsek Medan Timur untuk penyelidikan lebih lanjut. Tersangka yang diamankan tadi ada 6 orang, 4 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Statusnya mereka ini pengguna atau pengedar atau bagaimana, Bang? Sementara sedang kita dalami, Bang. Tak jauh dari lokasi penggerebekan, polisi mengamankan 1 mesin judi tembak ikan yang ditinggal pergi pemiliknya. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, 12 anak pengunjung pasar malam menjadi korban kecelakaan tong setan roda gila di Pagar Alam, Sumatera Selatan. Motor menabrak penonton setelah pengendaranya lepas kendali karena nyangkut. Seorang pria pemain wahana roda gila atau biasa disebut tong setan di alun-alun utara kota Pagar Alam, Sumatera Selatan menabrak sejumlah penonton yang sebagian besar anak-anak. Akibatnya 12 bocah luka-luka dibawa ke UGD RSUB Semah. Seorang bocah yang terluka di bagian kepala dirawat intensif di rumah sakit. Sejumlah bocah lainnya telah diperbolehkan pulang. Budak-budak tuh nyawer kan, jadi ngambil saweran tuh, jadi roda motor tadi keluar, jadi kendali lagi itu. Pengendara motor tong setan tersebut diperiksa di Polres Pagar Alam. Kecelakaan diduga akibat gas motor tersangkut sehingga motor keluar dari lintasan dan menabrak sejumlah bocah. Sepeda motornya nggak bisa berhenti, jadi keluar dari tong dan mengenai banyak korban, anak-anak. Jadi saat itu juga untuk korban kita langsung bawa ke rumah sakit Besema untuk diobati. Sedangkan untuk pengendara dari tong setan itu kita amankan, kemudian kita bawa ke Polres. Untuk sejauh ini masih kita dalami karena ini sifatnya kelalaian, jadi untuk sementara masih kita dalami. Kita masih memeriksa saksi yang ada di TKP. Pihak penanggung jawab wahana hiburan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap 12 korban dan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan keluarga korban. Tadi malam dari pihak kami bertanggung jawab cara pengobatan korban, dan dari pihak korban juga kita sudah musyawarah, sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Pasca kejadian ini wahana permainan ditutup sementara. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Yudi Faifman, iNews melaporkan. Ya, sementara itu di Semarang, Jawa Tengah, sebuah wahana permainan di pasar malam tiba-tiba roboh, diduga tidak kuat menahan beban. 10 anak luka akibat terjatuh dari wahana ontang-anting tersebut. Video amatir merekam detik-detik sebelum wahana permainan ontang-anting roboh di pasar malam lapangan Jolotundo, Gayam Sari, Kota Semarang.
Wahana roboh saat belasan anak sedang asyik menaiki wahana tersebut. Akibat wahana roboh, sejumlah pengunjung dilaporkan luka-luka dan dilarikan ke beberapa klinik di sekitar lokasi. Saksi menyebutkan awalnya wahana beroperasi normal, namun tiba-tiba sisi atas wahana menghantam pagar pembatas pengunjung, mengakibatkan besi pengait terlepas hingga wahana roboh. Kasus ini diselidiki aparat Polsek Gayam Sari. Seorang anak dan ayahnya kritis usai terkena serpihan kompresor AC yang meledak saat diservis. Naas, sang ayah tewas, sementara anaknya luka parah. Hairudin, 36 tahun, warga Aek Batu, Torgamba, Labuan Batu, Sumatera Utara, tewas usai dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa terjadi di tempat usahanya saat korban bersama anaknya Azhari Harahap, 17 tahun, tengah mengisi freon melalui kompresor AC ke tabung musik Cool. Saat terisi penuh, diduga korban tak menghentikan pengisian dari tabung freon. Akhirnya mesin kompresor meledak akibat kelebihan kapasitas. Mesin mengeluarkan percikan api dan serpihan berupa lempengan besi hingga mengenai korban. Sang ayah sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun nyawanya tak tertolong. Sementara anaknya alami luka serius. Oksigen dari tabung oksigen ke mesin pompa outdoor AC, namun terjadi over kapasitas terhadap tabung musikol itu sehingga menyebabkan pecahnya mesin pompa outdoor AC tersebut. Lempengannya itu mengenai korban sendiri yang menyebabkan korban meninggal dunia. Korban dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Hanya gara-gara es tumpah, 2 bocah kakak beradik tewas dianiaya tetangganya di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Sementara ibu korban kritis. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Sergap.